Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik. Nah, baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Mas Revano, silakan teman-temannya dipimpin berdoa, Mas Revano. Mari teman-teman kita berdoa. Doa selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik. Nah, sudah sarapan? Sudah. Ya. Tema 7, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Nah, sebelum Pak Riz jelaskan, mari untuk mengawali kegiatan hari ini, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita bernyanyi apa hari ini? Kita bernyanyi Halo Halo Bandung ya. Ya, semuanya bisa? Bisa ya, bisa ya. Ya, kita nyanyi bersama. Halo Halo Bandung, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota perihian. Lama desa sekarang sudah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk anak-anak semua. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, SBDP, dan juga IPA. Itu ada KD Bahasa Indonesia menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian untuk SBDP, untuk pengetahuannya memahami tangga nada. Untuk IPA-nya, menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan mutu benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari KD-KD yang tersebut, tujuan anak untuk mempelajarinya yang pertama untuk bahasa, melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat mengidentifikasi dampak peristiwa Sumpah Pemuda, ya. Kemudian dengan diskusi dan tanya jawab nanti bisa menjelaskan dampak peristiwa Sumpah Pemuda. Untuk SBDP-nya, nanti diiring musik dan panduan lirik lagu, nanti siswa mempraktikkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Kemudian IPA, kegiatan tanya jawab dapat menjelaskan peristiwa mengubah peristiwa mengembun, kemudian nyublim, ya. Kemudian memberikan contoh-contoh mengembun, kemudian contoh peristiwa menyublim itu apa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, silakan untuk kegiatan literasi, anak-anak membaca terlebih dahulu. Silakan dibaca ya. Di sini ada isi ikrar Sumpah Pemuda. Anak-anak sudah hafal Sumpah Pemuda? Belum. Coba dibaca. Dibaca. Siapa yang mau membaca? Mbak Naya? Silahkan dibaca, Mbak Naya. Ya. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bersumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Naya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Naya. Nah, itu adalah isi dari ikrar Sumpah Pemuda. Kira-kira penulis ikrar Sumpah Pemuda itu siapa yang menulis? Tadi itu doang ya anak satu karantina karena ibunya positif. Muhammad? Terus soal tak kirim PDF. Siapa? Terus anaknya ngirim jawaban terus saya salinkan. Gitu aja nggih, Bu. Muhammad Yamin. Itu adalah penulis dari ikrar Sumpah Pemuda. Nah, sangat perlu dan sangat penting sekali anak-anak untuk mengetahui isi ikrar Sumpah Pemuda ya. Itu yang menunjukkan salah satu pengakuan
Ya, bahwa saya kita udah ngadep ke kepala kemarin adalah menyetujui begitu. Jadi saya juga tidak pernah mengirim darah yang satu soal bangsa Indonesia, ya anaknya bisa. berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi maksudnya tetap dianggap Nah, itu hadir adalah seperti kelas biasa. tentang ikrar Sumpah Pemuda. Nah, kita lanjut. Nah, Tanam baterai itu ada dampak peristiwa Sumpah Pemuda ya 1928. Itu bisa anak-anak lihat kalau misalnya di Jadi layar Etang, sudah benar 20 bisa belum? anak-anak lihat di Ngecek. buku paket halaman 51. Ya, halaman 51. Sudah terlihat? 3. Siapa yang mau membaca di paragraf pertama? Tadi Mbak Naya sudah. Silakan yang laki-laki sekarang ganti Mas Revano. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Semuanya bersatu pada dan dalam ikrar Sumpah Pemuda. Anak tadi sudah membaca dan perhatikan teman-temannya membaca terkait dengan dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Nah, sekarang coba diperhatikan layar HP anak-anak. Nah, ulasan teks, ya, judul teks. Coba tadi siapa yang ulas judul teksnya tadi apa? Judul dari bacaan yang teman-teman kalian baca tadi apa judulnya? Sumpah Pemuda. Ya, dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun berapa? 1928. Bagian yang paling menarik kalau menurut anak-anak yang bagian mana cerita tadi? Organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dengan namanya. Ya, jadi kalau menurut Mbak Mita yang paling menarik itu adalah setelah peristiwa Sumpah Pemuda semua organisasi itu menggunakan tambahan kata Indonesia ya. Jadi peristiwa Sumpah Pemuda ya, itu ada yang namanya dulu dinyanyikan suatu lagu. Jadi pertama kali lagu yang dinyanyikan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda, pembacaan Sumpah Pemuda itu apa? Lagu apa? Ada yang tahu? 29. Lagu Indonesia Raya. Nanti anak-anak tak share-nya soal dalam bentuk sekarang PDF biar untuk anak-anak sudah belajar. hafal lagu Indonesia Raya belum? Jadi soal nggak usah dibagi ke anak-anak. Nanti kalau mau bahas, anak-anak biar buka yang PDF. Mbak Naya hafal Indonesia. Indonesia tanah air, airku, tanah tumpah darahku, tanah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia, aku bangsa dan tanah airku. Marilah Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya. Indonesia, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Merdeka, tanahku, negeriku yang putih. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Ya. Nah, itu adalah lagu stansa 1. Kita lanjut. Di sini ada stansa 2. Sudah bisa? Indonesia. Ya, coba kita nyanyikan bersama lagi ya. Yang stansa 2 ya. Ya. Kita mulai 1. 1, 2, 3. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Aku berdiri untuk Selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia, berlatih jiwanya bangsanya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku negeriku yang Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, itu adalah lirik lagu Indonesia Raya. Stansa berapa anak-anak? 2. Stansa 2. 1, 2, 3. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang satu. Di Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Rakyatnya semua. Majulah negeri untuk Indonesia. Indonesia negeriku yang ku cinta. Indonesia Indonesia Raya Merdeka, 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 negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan buat kita. Tepuk semangat bisa anak-anak? Tepuk semangat bisa, Pak. Nah, oke, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Oke, kita lanjut. Itu adalah salah satu lagu Indonesia Raya dari stansa 1, 2, dan 3 ya. Nah, itu dinyanyikan ketika bacaan Sumpah Pemuda dengan hikmat
kita lanjut. Tadi sudah menyanyikan. Nah, apa judul lagu yang sudah kalian nyanyikan tadi? Judul lagunya apa tadi? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Penciptanya siapa? Penciptanya? BR Suparman. Ya. Ada berapa stansa? Supratman. 3. Nah, perasaan kalian bagaimana setelah menyanyikan Indonesia Raya? Perasaan kalian bagaimana? Tenang. Bahagia. Bahagia. Senang. Nah, Semangat. semangat. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kita sudah belajar terkait dengan Sumpah Pemuda, kemudian lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan pada waktu kegiatan Sumpah Pemuda. Nah, kita akan belajar mengenai peristiwa di mana mengembun dan menyublim. Nah, ya, paragraf pertama coba dibaca Mas Alvin. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Terima kasih Mas Alvin. Nah, peristiwa mencair, membeku, dan menguap masih terdapat 2 peristiwa perubahan wujud benda, yaitu mengembun dan menyublim. Nah, itu adalah peristiwa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, anak-anak, terkait dengan peristiwa mengembun dan menyublim ya, itu adalah peristiwa yang biasanya terjadi di kehidupan kita ya sehari-hari, baik dari peristiwa mengembun dan menyublim. Nah, anak-anak, di situ ada teks paragraf yang kedua. Mengembun adalah peristiwa. Coba dibaca Mbak Naya. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas melepas di penurut hukum sekitar peristiwa yang antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari, meskipun pada malam sebelumnya tidak jadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat terasa lembab oleh air. Peristiwa pengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Ya, terima kasih Mbak Naya. Jadi peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Ya, ini adalah kebalikan dari peristiwa menguap. Ketika pagi hari anak-anak bangun pagi, biasanya di daun-daun itu ada butiran embun, nah itu disebut mengembun ya. Jadi ketika pagi hari kan udara sangat dingin sekali. Kemudian dari peristiwa menyublim ya, Mbak Mita, peristiwa menyublim dibaca Mbak Mita. Menyublim merupakan peristiwa perubahannya wujud menjadi kristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Peristiwa lenyapnya air berus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu. Nah, baik. Nah, kita lanjutkan. Nah, anak-anak di sini adalah gambar dari bahkan dari perubahan wujud benda. Nah, di sini Pak Aris sudah mempunyai video. Nah, kita lanjut. Nah, sebentar, silakan anak diperhatikan. Ya, Pak. Dia pemasaran menyublim, mengembun, dan menyublim. Tahukah kamu proses merupakan proses perubahan wujud dari air
Untuk peristiwa mengembun. No. Ada. Jadi jelas. Peristiwa mengembun. Untuk peristiwa menyumblim. Kapur-kapur ini. Yes. Salju yang mencair kemudian menjadi uap. Video terkait dengan ini ya, perubahan peristiwa mengembun dan Menyublim. Nah, jadi kita sudah sampai di peristiwa mengembun dan menyublim. Kalau peristiwa mengembun itu peristiwa yang bagaimana? Peristiwa misalnya ketika pagi hari. Nah, pagi hari itu kan biasanya dingin, karena udara dingin di daun itu kan ada airnya. Kemudian ketika anak-anak membuat minuman ya di gelas. Nah, di gelas itu kan biasanya dikasih es. Nah, itu nanti dinding-dinding gelas yang bagian luar itu akan muncul ada basah air ya, itu adalah mengembun. Nah, kemudian menyublim ini biasanya terjadi ketika anak-anak di dalam lemari ada kamper atau kapur barus, ya, di mana itu nanti lama-kelamaan akan hilang. Itu adalah peristiwa menyublim. Nah, selanjutnya, nah anak-anak kita tadi sudah belajar terkait dengan Sumpah Pemuda, kemudian lagu Indonesia Raya, dan juga peristiwa mengembun dan menyublim. Nah, sekarang Pak Aris mau bertanya lagi, kira-kira Sumpah Pemuda ya, itu ketika setelah peristiwa Sumpah Pemuda, kira-kira semua organisasi itu menggunakan kata apa? Organisasi-organisasi itu ada tambahan kalimat apa? Kata apa ya? Ada tambahan kata Kata Indonesia. Nah, kemudian lagu Indonesia Raya itu ada berapa stansa, anak-anak? 3. Ada 3. Ya, ada 3. Kemudian siapa yang menciptakan? W.R. Supratman. W.R. Supratman. Nah, kemudian peristiwa mengembun dan menyublim. Contohnya satu aja. Peristiwa mengembun itu contohnya yang seperti apa? Pagi hari. Ya, ketika di pagi hari di daun itu terdapat air karena udaranya sangat dingin. Kalau peristiwa menyublim contohnya apa? Menyublim. Kapur barus yang diletakkan di dalam lemari, lama-kelamaan akan hilang. Nah, tadi kita sudah belajar kita sudah bernyanyi-nyanyi, kemudian melihat video animasi terkait perubahan peristiwa menyublim dan mengembun. Nah, kira-kira pembelajaran ini bagaimana, anak-anak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nah, menyenangkan ya. Nah, bentar lagi kita akan belajar lagi. Nah, baik anak-anak, untuk pembelajaran di hari berikutnya, jangan lupa anak-anak belajar untuk tema 7, ya, tema 1, pembelajaran 6. Kemudian untuk tugas anak-anak bersama orang tua, amatilah kegiatan sehari-hari anggota masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi silakan amati ya. Baik anak-anak, untuk menutup hari pembelajaran hari ini kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kira-kira menyanyi apa? Sebelah suweng ya. Ya, tadi kan kita sudah bernyanyi lagu nasional sudah. Sekarang lagu daerah, lagu dolan anak ya. Nah, kita bernyanyi bersama 1, 2, 3. Cubla suweng, suwenge ting gelendeng, mambu ketundung sudel, pambolera usopong, budele ake sirpong dele kopong, sirpong dele kopong. Nah, anak-anak kita sudah bernyanyi. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini ya.
Ya. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, yang memimpin berdoa siapa? Jangan malu ya. Paris pimpin berdoa ya. Sebelum berdoa kita mulai, Paris mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu karena masih pandemi ya. Jaga kesehatan, ikuti protokol COVID-19 ya anak-anak. Ya, kalau keluar rumah silakan gunakan masker. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa mulai. Berdoa cukup? Bapak Agri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.